Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gereja. Sepanjang hidup Bapak Ibu, ada berapa gereja yang pernah dimasuki Bapak Ibu? Ya, kalau yang Sindang Laut berarti selain Sindang Laut. Mungkin pernah keluar kota, gereja di tempat lain. Atau mungkin sebelum masuk GKI Sindang Laut, ada berapa gereja yang pernah dimasukin? Saya kalau dihitung-hitung kayaknya lumayan banyak ya. Karena kalau buat GKI aja, setiap pendeta pasti pernah tugas di gereja lain, pertukaran. Sebelum jadi pendeta juga pernah tugas-tugas praktek. Kemudian saya juga pernah di gereja lain seperti GKJ, GKJW, GPIB, Gereja Battle, dan beberapa gereja lainnya. Tapi walaupun liturgi dan juga caranya berbeda, dan semuanya saya lihat ada persamaan bahwa yang membuat gereja itu hidup adalah bukan gedungnya, tetapi orang-orang di dalamnya. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 257, Kidung Jemaat 257, bait pertama dan yang kedua, aku gereja, kau pun gereja. Kidung Jemaat 257, aku gereja, kau pun gereja. Kita pujikan bersama-sama. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalam. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa gereja bukan cuma gedungnya, bukan cuma tentang ibadahnya, tetapi tentang orangnya, tentang bagaimana kami berelasi dengan setiap manusia yang ada dalamnya, belajar mengampuni, belajar bersukacita, belajar memahami orang lain. Dan kami hari ini mau bersama-sama memahami orang lain dengan cara mendalami firman-Mu terlebih dahulu. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 2 Raja-Raja 25, 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai 30. 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai 30. 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai 30. Kita akan baca sama-sama, dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yehoyakin Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu, maka Awilmerodah Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yehoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Awilmerodah berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidup. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Kadaluarsa Bapak Ibu, biasanya tuh kita kalau beli sesuatu kan kita kalau beli barang yang makanan gitu ya, kita bisa lihat batas waktu untuk konsumsinya gitu yang namanya kadaluarsa. Karena makanan itu dia bukan benda yang awet, ada batasnya yang menunjukkan juga bahwa benda itu adalah benda yang segar gitu ya, dibuat dan juga dipakai untuk konsumsi kita gitu.
Nah, kadaluarsa itu kalau udah tanggalnya lewat, maka sudah tidak dianjurkan karena nanti bisa efeknya entah di dalamnya sudah tumbuh bakteri ataupun juga hal-hal mikroorganisme yang bisa merusak dan memberikan kita jadi punya penyakit. Nah, kadaluarsa bukan cuma di barang, bukan cuma di makanan, tapi dalam hidup ini penderitaan juga ada tanggal kadaluarsanya. Ya Bapak Ibu, bahwa segala masalah yang dihadapi kita itu ada kadaluarsanya. Tidak ada masalah yang abadi, nggak ada di bumi ini, nggak ada. Semua ada kadaluarsanya. Dan ini juga yang dirasakan oleh Yehoyakin. Setelah 37 tahun di masa pembuangan, setelah dia menjadi raja, kemudian dia dihukum Tuhan, dia dibawa ke Babel bersama dengan bangsanya. Setelah 37 tahun, raja yang baru memberikan kan raja silih berganti juga di Babel ya, memberikan pengasihan, pengampunan kepada raja ini, memberikan pakaian yang layak, keluar dari penjara, dapat uang belanja, dan dia dapat jabatan. Dan nggak cuma Yehoyakin saja, Raja Yehoyakin, tapi juga beberapa umat yang saat itu terpilih, termasuk seperti di kisah-kisahnya kayak Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu juga, mereka juga dapat pengasihan gitu ya. Jadi orang-orang Israel tidak selamanya cuma kerja paksa rodi, tapi ada beberapa orang yang dilihat punya potensi baik, dibawa keluar dan dipekerjakan dengan baik begitu. Dan kita bisa melihat bahwa dari kisah Raja Yehoyakin yang sebenarnya awalnya menyedihkan di pasal sebelumnya juga, mulai dari orang tuanya juga, dan setelah orang Yehuda itu bikin masalah, orang Israel juga bikin masalah, dan mereka semua dibuang, ternyata tetap ada belas kasihan Tuhan, bahwa penderitaan itu ternyata ada waktunya kok, kadaluarsa. Dia akan muncul dan dia akan selesai, baik itu dengan cara kita mengatasi masalah itu ataupun kita tidak lakukan apapun, masalahnya juga akan berlalu gitu. Kenapa? Karena penderitaan ada kadaluarsanya. Cuma satu dalam hidup ini yang tidak ada kadaluarsanya, yaitu kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak kenal waktu, tidak lekang waktu, dan bahkan di keadaan seperti Yehoyakin, dia sudah di penjara, dibuang bangsanya, dia sudah bikin salah sama Tuhan, harusnya posisi dia layak dihukum, tapi kasih Tuhan itu tidak ada kadaluarsanya, bahkan melampaui keadaan-keadaan kita. Kita lagi jatuh dalam dosa, kita salah, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu, kiranya ini bisa membuat kita memandang kehidupan kita. Ada masa-masa berat yang membuat kita rasanya nggak punya pengharapan, ada kejadian-kejadian buruk yang membuat kita nggak merasa lagi berharga. Tapi semua masa berat itu tidak berlaku selamanya kok. Tidak selamanya hidup itu akan berduka. Tidak ada penderitaan yang tanpa akhir. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami kebahagiaan. Hidup selalu punya masanya sendiri, baik suka, duka, baik ringan maupun berat. Kalau makanan ada kadaluarsanya, artinya waktu makanan itu tidak lagi layak dikonsumsi. Meminjam hal itu, hidup pun, penderitaan pun ada kadaluarsanya. Ada masa-masanya, semuanya silih berganti. Sehingga duka dan penderitaan pun ada kadaluarsanya. Oleh karena itu, kita perlu menjalaninya dengan sabar, berdamai dengan waktu, bersahabat dengan waktu. Waktu jangan dijadiin musuh. Orang yang tidak sabar adalah orang yang menjadikan waktu itu sebagai musuh. Pokoknya maunya sekarang. Saya nggak mau taat sama Tuhan dan tidak mau sabar terhadap waktu. Nggak, susah. Kita akan mentok terus. Sehingga mari sama-sama kita jalani hidup ini dengan merendahkan hati kita. Belajar menjadi orang yang menyadari kita jangan jadi orang yang jumawa. Kita harus menjadi orang yang mampu melihat bahwa buktinya Raja Yehoyakin saja dikasihani. Dan penderitaannya pun pelan-pelan bisa makin baik, dan bangsa pun lama-lama makin baik, dan pada waktunya dia keluar dari pembuangan di Babel. Maka kita harus siap, baik suka maupun duka, ringan berat, semuanya silih berganti kok. Dan penderitaan, permasalahan ada kadaluarsanya. Tunggu aja, Tuhan kuatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar di pasal terakhir dari kitab Raja-Raja ini. Kami menyadari bahwa segala sesuatu ada masanya, dan kami percaya biarlah kami menjadi orang-orang yang sabar melewati banyak hal dan menunggu waktunya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan hidup kami hari ini pun. Kami percaya segala sesuatu ada waktunya. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.